Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin di grup ada yang menanyakan cara menggambar ya kan. Katanya belum paham. Tujuan menggambar tren lain itu ataupun melihat pola ya, pattern yang sedang terjadi pada market gitu. Itu adalah mempermudah kita untuk membaca situasi arah harga gitu. Entah dia itu pullback dari pattern ataupun breakout gitu kan. Sini saya mencontohkan dari Bitcoin ya. Nih kita bisa lihat di time frame 4 jam. Kalau secara kasat mata kita udah bisa tahu di sini ada triple bottom, bisa disebut triple bottom 1, 2, 3 ataupun IHNS. Ya, bisa jadi itu IHNS. Nih, kalau nggak percaya kita bisa perlihatkan biar lebih jelas. Ini ada IHNS di sini. Ini left-nya, bahu kirinya. Ini ada kepalanya. Ini ada bahu kanannya. Nah, ini bisa dikatakan juga sebagai IHNS ataupun triple bottom. Ya meskipun biasanya IHNS tuh yang lebih cakep tuh kayak gini. Kepalanya lebih dalam gitu. Itu IHNS. Jadi ini saya lebih dibilangnya triple bottom lah ya. Nah, ini mau kemana sih Bitcoin? Kita bisa tahu dengan melihat di sini ada area base yang berhasil di break. Ini ada area base. Ini adalah tadinya supply ya. Pada saat harga di bawah sini, ini berperan sebagai supply ya kan. Harusnya di sini ada pemantulan lagi ke bawah kalau ini masih kuat menahan supply-nya. Dan ternyata yang terjadi di sini ada momentum kuat dengan volume yang cukup besar. Nah, yang ini. Dia membreak dengan volume yang cukup besar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, setelah break biasanya akan terjadi retest ya kan. Nah, ini penurunan ini adalah sebuah retest, teman-teman. Kita bisa setup seperti ini sebenarnya. Kita entry di kita limit di situ ya, pending order sampai kemana? Kita bisa 1/2 sampai mana? 1/2 1/2 sekitaran mana? Aduh, 1/2 mungkin di situ deh, 1/2 ataupun 1 banding berapa ini kalau sampai ke area supply, 1/4 kalau sampai ke area supply yang ini, sampai area supply ini, taruh di bawahnya lah, yang paling bawah itu bisa nyampe 1/3 teman-teman. Kalau kita pending order di area demand ini. Nah, cara menggambar trend line ya kan, cara menggambar trend line yang paling gampang, paling mudah yang saya terapkan kayak gini. Kita rubah dulu chartnya ini ke garis. Nah, kelihatan kan di sini ada beberapa yang bisa kita hubungkan. Taruh misalkan ini sebagai supportnya, support line gitu. Kita bisa duplikat ini juga, siapa tahu nemu yang sama. Iya, ini ada yang sama juga tuh. Nah, ini hati-hati teman-teman. Ini bisa dikatakan false breakout. Kalau dia kembali turun ke area sini, ini namanya false breakout ya kan. Ini ada resist line nih, dia di break tapi dia masuk lagi ke dalam. Kalau ini sampai penurunan ke sini, ini dikatakan false breakout ataupun fake breakout gitu. Tapi jangan khawatir karena kan kita udah tahu di sini tadi ada area demand
di sini ada area demand. Nah, ini ada area demand. Makanya tuh nih ada pemantulan pertama. Candle yang ini tuh dia rejeksi dari ini, ya kan, demand ini. Secara keseluruhan kita lihat penampilan Bitcoin untuk membaca arah harga dan membuat skenario kemungkinan arah kemana nantinya gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih kenapa terjadi penurunan Bitcoin pada saat itu. Kita punya trend line di sini. Nah, kita punya support line di situ. Nah, akhirnya di break oleh candle yang cukup besar. Mana nih? Nah, candle ini break cukup besar, akhirnya merosot sampai ke harga di 19k, 18k. Itu awal mulanya. Dia break dari support line itu. Setelah beberapa kali dia menahan, ada naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, dan di sini di break. Itu potensialnya teman-teman. Nih, kita bisa gambar lagi. Ini sampai mana sih kenaikan saat ini, akan sampai mana gitu ya kan. Kita bisa buat lagi trend line dari sini. Kita bisa dari sini lihat. Nah, tepat sekali pada saat ini. Kasih warna kuning aja biar beda. Oh, pada saat sekarang dia ada rejeksi dari trend line resist ini. Ya kan? Yang ini tuh rejeksi. Yang ini rejeksi dari trend line ini. Oh, berarti Bang harga akan turun. Ya, kita wait and see dulu gitu ya. WNS dulu. Karena kan di sini kita tahu ada IHNS. Ini ada resist line ini, dia ada rejection dari situ. Ini juga ada resist line, dia ketahan oleh dua resist line dari trend line ya kan. Sampai mana Bang penurunannya? Apakah ini kuat? Trend line ini menahan untuk bisa kembalikan turun, untuk mengembalikan harga turun gitu. Apakah ini kuat gitu? Yang dua ini. Ini baru ada 1, 2, dan ini yang ketiga gitu ya. Kalau dia akan turun kembali, kemungkinan sampai ke area ini ada IHNS teman-teman ya. Yang tadi kita buat mana ya? IHNS. Nah, ini lebih gampang nih pakai garis itu lebih kelihatan ya. Triple bottom deh. Oke, triple bottom, nggak usah IHNS ya. Triple bottom. Nah, ini ada areanya. Nah, mohon maaf lagi pilek. Kita bisa tunggu ataupun bisa sell sekarang, kemungkinan sampai area 20k kayak salah ini. Ini ada demand di sini teman-teman. Ini area demand yang masih fresh, belum kesentuh untuk sekarang. Ini masih fresh. Dan ini juga berlaku sebagai neckline dari triple bottom ataupun IHNS tadi. Ini neckline-nya. Kemungkinan dia akan seperti ini. Mana sih? Nah, kemungkinan dia akan seperti ini. Dari sini dia akan melakukan penurunan dulu sampai ke area ini. Lalu mungkin akan kembali break ataupun turun ke sini. Seharusnya di sini ada rejeksi kembali, bouncing ya, pemantulan. Dan mengejar harga di sekitar di sini ada area supply ini nih. Ini area supply. Ini area supply. Dia bisa ke sini, teman-teman. Dia bisa ke sini. Nah, ini apakah benar nyampe sini, Bang? Kita bisa lihat, dapatkan garis yang lainnya. Kita bisa bikin garis yang lainnya, teman-teman. Nih, ada yang 2 kali ya kan di sini nih.
resist ketemu resist. Nah, resist ketemu resist. Ini bisa jadi kita bikin 2 double karena ini di daily ya. Kalau kita bisa temukan juga, bentar ini agak ngalangin ya, gak enak dilihat ya. Nah, yang ini mana? Bentar ya. Nah, kita juga gambar ini ketemu ini sebagai support. Nah, untuk saat ini dia sudah nyentuh ini sebagai dasarnya ya, dasar saat sekarang gitu, dasar pada beberapa waktu ke belakang gitu. Nah, kalau ini berhasil di break, mana ntar gambarnya, kita bikin candle dulu. Nah, kalau ini berhasil di break, kemungkinan yang terjadi akan seperti ini. Ini kan udah break dari sini ya, ini break neckline. Nah, yang ini nge-break neckline, dia lanjut, dia akan retest sampai ke sini lagi. Kemungkinan dia bisa mungkin sampai ke sini. Turun lagi sampai sini. Ataupun mungkin sampai sini. Ini area demand. Lalu melanjutkan ke sini. Ke area ini. Area supply ini. Baru dia bisa turun lagi ke bawah. Hingga ke mana nih? Kita cari di sini. Ada area. Nah, kan di sini ada area demand yang kemarin digadang-gadang BTC akan turun ke 12K katanya. Nah, di sini juga ada demand di area berapa? 12,5K. Dia bisa aja sampai ke sini nantinya gitu. Jangka panjangnya mungkin akan seperti itu. Nah, akan seperti ini mungkin jangka panjangnya ya. Untuk menggambar sebuah tren lain gitu. Nah, bang, jangan jauh-jauh bang lah yang sekarang-sekarang. Oke, kita rubah time frame-nya ke 4 jam dulu. Di 4 jam kan sekarang itu ada rejeksi ya. Ya, kita mengharapkan dia akan turun ke area ini dulu. Ini kan demand di 1 harinya gitu ya. Nih, ini dari rejeksi ini, sini naik. Kemungkinan dia juga akan mengejar harga ini dulu, teman-teman. Akan turun harga ini dulu. Dan untuk kepastiannya, support ini akan menurut saya ya, di demand ini tuh akan kuat itu di 20-kan tuh akan lebih kuat sekarang. Karena yang menguatkannya itu adanya ini nih IHNS tadi di 1 harinya ya kan, di 1 D-nya yang 3 ini triple bottom lah ataupun IHNS boleh. Itu yang menjadi pondasi kuatnya harga naik gitu ya. Dan dia juga breakout dari neckline gitu. Mungkin akan retest dulu ke sini teman-teman. Kita bisa limit di area sini nanti. Kita bisa long di 21600. Kita bisa dapat 1 banding berapa nih? Kalau kita dapatin di sini. Sini area base. 1 banding 4,4 ataupun di sini. Area support yang jadi resisten sekarang gitu. Bisa 1 banding 3,5 teman-teman. Di harga itu. Ya. Nah, untuk sekarang mungkin ketahan dulu di area ini. Ya kita WNS dulu aja ya gitu. Kita lihat dulu apakah dia berhasil breakout dari resisten ini atau hanya false breakout gitu. Kemungkinan sih breakout kata gue, cuma retest dulu dari area ini
triple bottom ini, dia akan dites dulu ke sini. Akan melakukan penurunan dulu. Sekian, mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf kalau agak terlalu ribet ya, karena saya juga gimana ya untuk menjelaskan, nggak terlalu rinci gitu. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.